Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini saya mau bicara mengenai eh, bagaimana kita berproses sebagai individu, gitu ya. Bagaimana ibu dan bapak berproses sebagai orang tua. Eh, dalam setiap fase kehidupan itu pasti ada prosesnya. Dalam eh, menjadi orang tua berkebutuhan khusus juga ada prosesnya. Dan setiap orang itu memiliki prosesnya sendiri-sendiri secara unik gitu. Proses ini didasari oleh banyak hal, karakter, uh, kemudian finansial, lingkungan, support system, pendidikan, cara berpikir gitu ya, banyak hal gitu. Jadi ketika kita ada di satu fase gitu ya, maka fase itu ada pada saat itu dengan kondisi kita sebaik-baiknya saat itu. Kita bikin keputusan. Kemudian ketika kita masuk fase kedua kehidupan kita gitu. Fase kedua kita menjadi orang tua. Maka fase pertama tidak ada yang perlu disesali. Karena sudah lewat. Karena eh, proses itu yang membuat kita ada di proses kedua, di fase kedua. Kalau memang misalnya kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, fase pertama kita berbuat sesuatu, kemudian berharap di fase kedua ada yang berbeda atau yang wow gitu ya, namun ternyata biasa-biasa saja atau malah nggak ada perubahan, maka fase kedua ini yang dibenerin untuk bisa masuk ke fase ketiga menjadi lebih baik gitu. Bukan menyesali atau eh, balik ke belakang gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup ini berproses dan ada fasenya, kita sebagai orang tua misalnya ya, ketemu orang tua berkebutuhan khusus yang lainnya, atau saya sebagai praktisi, tidak bisa mengatakan harusnya. Karena itu akan sangat menyakitkan, karena itu akan sangat, uh, apa ya, bukan sekedar menyakitkan ya, tapi akan mengganggu. Karena apapun yang sudah lewat, itu tidak bisa dirubah. Dan apapun yang sudah lewat, saya sendiri sebagai pelaku gitu ya misalnya, tahu kok kurangnya di mana, tahu kok uh, harusnya bagaimana, tapi tidak bisa karena pada saat itu saya sudah melakukan yang terbaik dengan kondisi saya pada saat itu. Gitu ya. Jadi saya berharap kita semua sebagai individu, sebagai praktisi, sebagai sesama orang tua bisa uh, menjaga lisan kita supaya apa ya, tidak menyakitkan secara nggak sengaja. Saya yakin tidak ada yang secara sengaja melakukan hal tersebut, mengatakan hal tersebut untuk menyakiti orang lain gitu. Jadi menjadi baik saja dengan memberikan saran tidak cukup. Menjadi baik dan harus pintar supaya saran yang diberikan bukan sekedar apa ya, saran yang menjatuhkan, tapi saran yang membangkitkan gitu. Semoga kita selalu berada di support system yang baik. Semoga kita juga bisa menjadi support system yang baik buat orang lain. Oke? Bye-bye.